Nasihatin kan? Nasihatinnya halus atau enggak halus nih? Kok bisa nasihatnya diterima karena apa? Coba dilihat, karena apa diterima nasihatnya? Karena fulus. Karena dikasih harta, ngasihnya ikhlas, ya ngasihnya ikhlas, kemudian ngomongnya lembut. Nasihat itu bisa masuk. Makanya orang-orang dulu itu mereka kalau dakwah pada orang-orang yang ruwet-ruwet, disentuhnya diajak apa? Diajak makan bareng, dia kan? Diajak pergi bareng. Artinya diambil hatinya, entah mau dengan harta, entah dengan apa namanya disopo, dilurui, ya kan? Entah kemudian diajak duduk bareng, hatinya diambil. Setelah hatinya diambil, diomongin ya nurut. Diomongin nurut. Nah kita sekarang dalam dakwah tuh nggak gitu. Maunya apa? Nggak bisa. Saya benar itu salah, ya kudu ngerti dia salah. Hasilnya yang salah tambah bedal atau ikut? Bedal kan? Bedal. Nah kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Karena banyak orang berdakwah tidak tahu metode dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Cuma ngambil satu hadis dibuat pegangan tapi ngawur. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Pegang, pokoknya saya mau nyampaikan walaupun cuma satu ayat. Wow. Ya kan? Kamu mendem rokok. Wah, ini misal gitu ya. Orang yang mabuk tempatnya neraka. Orang yang gak sholat tempatnya neraka. Ini benar atau salah? Yang disampaikan benar atau salah? Benar, gak salah yang disampaikan. Yang disampaikan benar, total benar. Cuman sayang belajarnya cuma satu hadis. Gara-gara dia cuma belajar satu hadis, sampaikan dariku walaupun satu ayat, gak belajar hadis yang lain. Hadis ontah ini gak belajar dia. Gak belajar nih. Hasilnya apa? Bukan dia berdakwah, tapi membuat orang semakin benci kepada Islam. Buat orang semakin benci kepada sholat. Buat orang semakin nantang, aku harap mendem. Apa karepmu? Harap apa gue? Ayo, ini karep-karepku deh. Harap apa gue? Ya kan? Rokok ya ben gue, net kan? Rokok ya ben. Saya mau rokok aku tuku ya. Apa karepmu? Akhirnya kan jadinya emosi. Kenapa? Karena tidak tahu ilmu menyampaikan. Memang setiap orang harus menyampaikan, tapi pakai ilmu. Harus ada ilmunya. Nyampaikan ada caranya. Caranya bagaimana? Coba lihat Rasulullah SAW tadi. Ketika sahabat marah, Rasul nggak langsung ngomong, oh kamu jangan begini, saya kasih, tapi kamu jangan begini, gini nggak bener ini, kan nggak gitu. Nggak seperti itu. Oh kamu belum? Iya, diselesaikan dulu yang satu ini. Kan sahabat kan udah pro Rasul SAW, udah ikut dengan Rasulullah SAW, ya kan? Udah taat dengan Rasul, udah tenangkan dulu, nanti yang satu ini selesaikan belakangan. Diajarinya belakangan, masih bisa ditunda. Yang satu ini belum ikut ini, yang satu ini belum ikut. Ini yang perlu dilayani dulu ini. Dipuaskan dulu nih hatinya. Yuk, ya kasih kan? Dan ngasihnya bukan depan para sahabat. Yuk, ikut ke rumah saya. Ya, ikut masuk ke rumah saya, panggil. Nih, udah puas. Wah, kalau sekarang kamu top sekali. Keluarga kamu, masyarakat kamu luar biasa. Semoga dibalas Allah dengan kebaikan. Ini yang kamu sampaikan depan saya, sampaikan pada sahabat. Artinya apa? Selesai urusannya dengan yang satu ini, gantian menyelesaikan yang lain. Nah sekarang kalau dakwah model begitu banyak enggak? Hah? Coba lihat. Kalau ada satu keluarga ada orang yang enggak sholat, biasanya gimana mendakwahinya? Wes gede ra sholat. Ya ra sholat ki arep apa uripmu? Pengen lebih rokok gitu. Arab dadi apa engko kowe? Itu kan tiap hari dicekoki, ora salat kan rokok, ora salat rokok, ora salat rokok. Yang dibegitukan kira-kira simpatik atau benci? Benci kan? Oh, surga ngene dhek apa? Ngomongnya gitu nanti. Loh, ini nafsu manusia kan seperti emangnya neraka apa surga punya dia apa? Kok ngomong apa dhek sampai nggak kaya no sholatnya wis bener, sholatnya cek krungu suara handphone ya bingung, ya, oh sholat krungu suara handphone ya bingung, oh sholat ya nyatanya cek ngono-ngono karo aku cek mending aku ra sholat ning aku karo bapakku ya genah, katanya sholat karo bapak ya orang genah, mulai kan akhirnya bantah kan,
Ini di dalam dirinya muncul seperti itu, dia akhirnya buat pembenaran, nggak sholat nggak apa-apa, kan akhirnya begitu kan? Gara-gara apa? Yang nyampaikan nggak benar. Tapi coba kalau nyampaikannya nyantai, gimana apa? Dik, ini misalnya adiknya ya, Dik, ya, yuk, dolan nih Dik, ngapa? Mangan sing penak-penak. Itu mas, lah pisan-pisan aku suara ngajak mam, ya, ajak ke rumah makan orang dua sama adiknya. Jak pergi ngobrol lagi kemana-mana, ya kan? Misalnya pas jamnya sholat, Dik, aku tak sholat sih Dik ya. Entar nonton gini, adiknya pasti bingung ya. Iki kok ora dikongkon sholat, gitu kan? Padahal Kang Mas ini artinya, ayo sholat, kan gitu. Di hatinya, ayo sholat, gitu. Di hatinya ayo sholat, cuman yang kuat di lisannya, aku tak sholat sih. Tolong kok Dek gini ya jogonen ya, gitu. Artinya seperti itu. Masuk Allahu Akbar, sholat, angkat tangan doa, ya Allah, beri hidayah adik saya, biar mau sholat dengan wajah yang bekas wudhu ini kan, duduk sama adiknya lagi, jalan lagi, mampir masjid, Dik, aku tak sholat sih ya, tolong jogerin motornya ya. Lama-lama mikir enggak? Ya kan, lama-lama mikir. Ya memang itu progres. Semua itu jangan tergesa-gesa. Memang betul harus sholat nggak ada kata besok atau lusa, harus sekarang. Cuman kalau kita dakwah itu ada progres. Jadi memang harus sekarang, tapi saya ngomongnya pelan, hasilnya ada. Nih coba caranya Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai Rasul kemudian marah, kira-kira Badui tadi mati enggak? Mati. Dan kira-kira masuk surga atau neraka? Neraka. Kenapa? Judulnya meninggal dalam keadaan kurang ajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan Rasul mau sabar, kemudian menenteramkan para sahabat, ya Rasul berkorban mengeluarkan hartanya. Si Badui ini kemudian luluh hatinya. Hasilnya Badui jadi cinta pada Rasul, sahabat cinta pada Badui tadi, Badui itu cinta kepada para sahabat, Badui itu mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah makanya kita juga disuruh mendoakan Nabi. Makanya kalau malam itu kan di rotep jazallah Sayyidina Muhammad dan anna khairan jazallah Sayyidina Muhammad dan anna ma huwa ahlu, kan begitu. Semoga Allah membalas Rasulullah SAW atas semua kebaikannya kepada kami. Pernah gitu belum kita? Kalau ada orang berbuat baik sama Rasul, suruh doakan bagaimana? Jazakallah khairan, ya kan? Atau jazakallah khairal jaza. Ini kan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Pernah ngomong gitu buat Nabi belum? Belum. Kebangetan. Kan kebangetan. Nah, ulama dulu nih pinter, disusunkan doanya. Jazallah, pakai lagu lagi. Jazallah Sayyidina Muhammad dan anna khairan jazallah Sayyidina Muhammad dan anna ma huwa ahlu. Jazallah Sayyidina Muhammad dan anna khairan jazallah Sayyidina Muhammad dan anna ma huwa ahlu. Jazallah Sayyidina Muhammad dan anna khairan jazallah Sayyidina Muhammad dan anna ma huwa ahlu. Yang kru dengar bid'ah, gak ada tuntunannya. Dungak ke Kanjeng Nabi. Oh, belum baca di hadis tentang onta ini. Ya belum baca, ilmunya belum sampai. Ya udah, oh itu beda. Oh gitu aja. Gak usah repot. Sampai di sini paham? Ya, 9.50. Bu, masih lama? Kok masih? Sampai di sini jelas belum? Jelas ya? Coba ini kalau dari sini kelihatan enggak kasih sayang Rasulullah SAW? Nah, sekarang kan banyak di antara kita ini yang punya problem di kampungnya, betul kan? Ya mungkin ada problem menghadapi orang yang belum sholat, problem menghadapi orang yang belum bisa meninggalkan minuman keras, problem menghadapi orang yang begini, Caranya adalah gunakan teknik dirangkul, disopo, diluruhi, jangka panjang, insya Allah pasti berhasil. Berhasil. Itu metodenya Rasul SAW, dan itu metodenya para nabi, dan itu metodenya para wali. Jangan gerusah-gerusuh itu enggak ada hasilnya. Pun jelas dan terakhir. Belum selesai. Orang ngomong terakhir kok lu. Terakhir tapi belum selesai. Nah. Waruya anhu
sallallahu alaihi wasallam, la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Kata Rasulullah SAW, jangan salah seorang di antara kalian menceritakan sesuatu yang gak baik tentang saudaranya kepada saya. Paham? Rasul ngomong kepada para sahabat, jangan kalian, kalau bahasa Jawanya, wadul. Ya kan? Wadul kan dulurnya sama saya, jangan. Jangan menceritakan kekurangannya, kejelekan saudaranya kepada saya, jangan. Karena saya pengen ketemu teman-teman saya, hati saya dalam keadaan selamat, gak ruwet, gak punya perasaan yang jelek kepada siapapun. Kira-kira kalau punya kumpulan yang gitu enak enggak? Enak enggak? Enak kan? Tapi coba kebiasaannya, kalau ada seorang pemimpin kemudian punya murid yang banyak gitu kan ya, orang deket-deket gitu, biasanya kalau ada muridnya yang nggak beres, yang lain pengen laporkan atau pengen nutup aibnya? Pengen lah laporkan toh, bukan pengen nutup aibnya kan? Nah, mulai sekarang dirubah. Sekarang dirubah. Kita harus jaga perasaan semua teman kita, karena kalau orang terlanjur malu itu resikonya dua. Terlanjur malu itu resikonya dua. Yang pertama, terlanjur malu akhirnya pergi, ya kan? Akhirnya pergi. Atau terlanjur malu akhirnya bedal. Ya kalau cuma pergi nggak apa-apa kan, pergi gitu ya, mesti nggak ngetok di rumah itu kan, nggak apa. Kalau pergi bedal misalnya, kemudian ya wes kadung aku sekonangan gini, ya wes rasa pengajian sisan, rasa sholat, rasanya tak wedan sisan aku, tak mendem sisan, wes podo wae ngopo, sing pengajian juga ini golek elekku. Repot enggak kalau gitu? Jadinya rugi atau untung? Rugi kan? Lah Rasul mengajarkan jangan begitu. Kalau ada temennya yang berbuat salah, nggak bener, tutup. Yang penting gelem ngaji, tutup. Ya kan? Yang penting mau pengajian. Walaupun kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, nonton gitu ya. Pura-pura nggak ngerti. Pura-pura nggak ngerti, jangan diem loh, jangan diem. Kerjanya apa? Malam. Ya Allah, tolong ya Rob, sadarkan dia. Ya Allah, kerjanya ke langit. Ya Allah, tolong gitu kan. Di pengajian doa, ya Allah, tolong. Nanti Allah akan menggerakkan lisan mubaligh, gerakkan lisan orang untuk nasihati dengan caranya Allah. Makanya saya kalau ngisi pengajian begini, kadang ada orang ngomong, Habib kok ngerti yo? Kok ngerti yo? Aku juga yang ngono kok mudeng ya? Wah, kok pas karo awakku ya? Bukan saya ngerti. Bukan saya ngerti, delalah pas gitu ya. Tak buka rahasia, ini rahasia sebetulnya ini. Ya delalah pas. Nah, kenapa kok delalah pas? Karena tadi yang datang tadi niatnya baik. Maka Allah menggerakkan lisan saya untuk ngomong ini. Ya tiba-tiba ngomong ini. Untuk siapa? Untuk saya juga, untuk yang hadir juga. Karena memang pengajian kalau yang datang niatnya baik, yang ngajar niatnya baik, nanti di situ akan jadi solusi untuk masalah orang yang datang. Dan juga masalah orang yang berbicara. Enak enggak kalau bisa begitu? Dan panjenengan pengen yang mana kira-kira? Bu, bisa enggak Bu nutup aib saudaranya? Insya Allah bisa. Benar. Enggak usah banyak amal-amal, ngamal kencang satu ini sanggup enggak? Sanggup. Pulang pengajian enggak ngerasani yang ngaji bisa enggak? Ini kadang orang pengajian pulang ngerasani yang ngaji. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini materi udah saya sampaikan 1 jam lebih dikit ya, 1 jam lebih sedikit. Nah, malam hari ini saya tidak akan tanya jawab. Tidak akan tanya jawab karena saya akan membahas acara tanggal 18 Maret. Saya membahasnya cukup panjang ini. Cukup panjang. Setuju ya, Bu ya? Setuju enggak setuju? Harus setuju, Bu. Saya diktator di sini. Umar harus setuju. Nah, 18 Maret itu hari Ahad besok ya. Ini kan Jumat, Sabtu, Minggu. Udah baca Solo Pos? Solo Pos hari ini tuh ada 3 halaman ngiklankan acaranya kita tanggal 18 itu. Ya kan? Coba Solo Pos saya tadi di mana ya? Wah, ada kalimat yang menarik di Solo Pos itu, Masya Allah. Senang saya sama wartawannya itu. Tahu enggak? Belum baca? Oh, Masya Allah.
Bener belum baca? Mau dibacakan? Cuman korannya nggak kelihatan nih, di mana nih korannya? Hah? Oh belum beli, saya juga nggak beli. Saya nggak beli. Ya, apa namanya? Mas Catur atau Mas Abdul Wahid atau siapapun tolong masuk ke kamar saya, dicari korannya coba. Ya dicari korannya. Koran Solo Pos ADC hari ini. Solo Pos Joglo Semar, ini bukan iklan koran bukan ya, karena memang beritanya di situ ya. Di Solo Pos dan Joglo Semar itu udah dimuat. Ya boleh. 3 Cinta. Ini kenalkan teman saya, namanya Tri Asmoro. Saya juluki 3 Cinta. Tri Asmoro. Jadi dia istrinya enggak tahu nanti 1 atau 3 nih. Tri Asmoro 3 Cinta. Ya istrinya 1 tapi cintanya 3 untuk anaknya, untuk istrinya, untuk orang tuanya. Untuk orang tuanya. Nah, ya. Betul. Sip. Itu bukan koran saya. Tadi ada orang punya koran ketinggalan di tempatnya orang, saya bawa pulang tanpa izin yang punya. Enggak tahu ikhlas enggak ya kira-kira ya? Orangnya dengarkan kok di sini. Insyaallah pasti ikhlas. Ya. Ini di koran ini ya. Di sini ada, kemarin tuh kita ada konferensi pers, kemudian saya dipoto dalam keadaan mata kena dumpu, dipotret. Ya jadinya ya begini, bengkak-bengkak gini nih. Ya, bengkak-bengkak ini di halaman terakhir ada. Nah, dalam konser yang tidak dipungut biaya itu, wah asyik ya. Konser tidak dipungut biaya. Bukan itu yang mau saya baca. Ini saya sangat tertarik pada halaman 11 Solo Pos 3 Romawi ya, 3 Romawi. Ar-Raudhah gelar konser sholawat. Ya, Ar-Raudhah gelar konser sholawat. Ini satu hari ada keluar 3 beritanya di Solo Pos nih ya. Ar-Raudhah gelar konser sholawat, alinea yang terakhir. Mau saya bacakan? Apa ya? Ustadz Novel mengatakan buku yang berjudul Ahlul Bid'ah Hasanah ia tulis atas dasar keprihatinan terhadap kelompok kecil yang menganggap bahwa tahlilan dan sholawatan itu warisan budaya agama lain dan dilarang dalam Islam. Kemiripan bentuk budaya dengan agama lain menurutnya adalah hal lumrah. Ia berharap orang Islam bisa lebih menghargai pendapat orang lain dan tidak mencela orang lain. Mantap enggak itu kalimatnya? Bukan saya yang nulis loh ya, wartawan tuh. Ya, mantap enggak? Nah, kalau pengen tahu nanti ya jadi kalau pengen tahu itu benar apa enggak ucapan tersebut, nanti 18 Maret datang. Hari Ahad pagi jam 9.30 tepat insyaallah dimulai. Jadi sebelum itu silakan datang. Nah, lewat majelis ini saya pengen menerangkan untuk jalannya dari mana dan lain sebagainya untuk para pendengar dimanapun yang pengen datang. Jadi biar nanti tidak menimbulkan kemacetan ya, biar enggak macet gitu. Sebab hari itu kan pagi jam 9 Car Free Day baru berakhir ya. Makanya yang dari arah Sragen jangan masuk lewat Slamet Riyadi. Yang dari arah Sragen langsung saja ke Jalan Kapten Mulyadi di perempatan Pasar Kliwon. Ya, perempatan Pasar Kliwon, belok ke arah Pasar Klewer atau belok ke sebelah barat. Ikuti aja nanti lewat Pasar Klewer terus Pasar Singosaren itu ya. Terus nanti Pasar Kadipolo, langsung Pasar Kadipolo terus dikit ada gang masuk di sebelah utara, masuk saja. Nanti di situ di perempatan Pasar Kadipolo udah ada yang bertugas. Jadi yang dari arah Sragen masuknya lewat Klewer terus, ya kan? Lewat Klewer terus. Kalau lihat Klewer takut macet, insya Allah Klewer kalau jam segitu masih sepi, ya, masih sepi. Insya Allah nggak macet. Jadi jangan khawatir. Kemudian yang dari arah selatan, masuknya jangan lewat Kartosuro. Kalau lewat Kartosuro, jalan kemudian Slamet Riyadi, nanti ketemu Car Free Day. Masuknya lewat mana? Lewat Pajang. Ya lewat Pajang yang dari arah Klaten ya. Klaten jalan Solo Jogja itu nanti sebelum bundaran Kartosuro itu ada pertigaan belok ke arah timur. Lurus terus saja ya. Lurus terus saja sampai nanti itu ketemu perempatan Baron. Bundaran Baron tuh ya. Di bundaran Baron sudah ada yang bertugas ngarahkan kemana.
Kemudian yang dari arah Klaten Tengah, Wonogiri, Sukarjo, ya kan? Kemudian dari Pedan, semuanya dari tengah. Mungkin kalau lewat pinggir jalan Solo Jogja kan agak repot, suka lewat Baki mungkin ya. Nah, kalau lewat Baki, keluarnya di Gemblekan, ya pasar Gemblekan, artinya lewat jalan raya Solo Baru itu bisa, atau lewat Gading, ya jalan veteran. Cari jalan veteran terus ke arah barat, ke arah Lotemat. Ya, ke arah Lotemat, biar gampang nyarinya ya. Arah Lotemat, belok, ikuti jalur bus. Ya, ikuti jalur bus Lotemat. Jadi nanti sampai ketemu Lotemat, ikuti aja itu jalur besar tuh, jalan besar, nanti ketemu perapatan Baron. Di situ udah ada yang bertugas. Memang itu agak muter sedikit, sebetulnya langsung juga bisa. Ya, langsung juga bisa. Cuman kalau dari luar nanti nggak ngerti Solo justru bingung. Nah, lebih baik muter sedikit tapi tidak bingung. Kemudian perlu saya umumkan, parkir karena itu bukan di wilayah Masjid Ar-Raudhah, kita sewa gedung Sritek ya. Di situ parkir yang mengelola adalah warga sekitar. Jadi panjenengan sedaya nanti kalau dipungut biaya oleh warga itu wajar ya kan? Wajar, niatkan sodakoh untuk warga sekitar yang memarkir ya, warga sekitar yang memarkir. Jadi bukan saya. Jadi Masjid Ar-Raudhah tidak memungut biaya sepeser pun dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apa? Parkir juga tidak, ini juga tidak. Yang ada kalau parkir itu dari warga sekitar dan memang sudah atas restu kami. Ya, kami merestui. Justru kami senang dibantu sehingga nanti pengajiannya itu kan enak kalau yang ngatur parkir adalah warga sekitar ya. Parkirnya yaitu di sekitar Sritek itu ya. Nah, kebetulan hari itu juga ada opera Van Java. Betul? Ya kan, ada opera Van Java. Jadi itu mau nggak mau nanti rame itu Sriwedari. Ya, mau nggak mau Sriwedari rame. Makanya saya sarankan jangan ambil yang belakang Sriwedari. Nanti ambilnya depan Pasar Gadi Polo. Usahakan parkirnya terpusat di situ aja, karena sepanjang jalan itu tidak ada larangan parkir. Kan bisa diparkir, itu boleh, area yang boleh parkir. Sehingga bisa biar nanti parkirnya enak, jalan kaki sedikit gak jauh kok. Jalan kaki sedikit tapi parkirnya masuk panjenengan enak, kalau pulang juga enak, gak kena macet. Kalau masuk belakang Sriwedari nanti ruwet. Dijamin ruwet. Maksudnya jalannya ya dijamin ruwet. Karena satu, itu ada opera Van Java. Yang kedua, itu ada bursa mobil. Hari Minggu kan bursa mobil. Tapi kalau jalan di depan Pasar Kadipolo, itu jalanan sepi. Dan cuma satu arah ya. Cuma satu arah. Nanti pokoknya ada yang mengarahkan. Jangan khawatir. Di perempatan Baron, bundaran Baron ada yang mengarahkan. Di perempatan Pasar Kadipolo atau Pasar Kembang itu ya. Pasar Kembang itu ada yang mengarahkan. Dari luar kota kalau bingung cari aja Pasar Kembang itu. Ya, cari aja Pasar Kembang. Sudah di situ nanti udah ada tim yang mengarahkan. Kemudian untuk persiapan panjenengan kalau belum sarapan nggak usah bingung. Di sekitar situ banyak warung. Ya bener, sekitar situ banyak warung. Kan betul kan ya? Ya cuman kalau kebiasaan kita alhamdulillah di Raudhah ini setiap yang datang insya Allah dapat minum, dapat snack. Cuman snacknya saya sediakan sampai 4.000 untuk rotinya ya. Tapi kalau air insya Allah yang datang berapapun tidak akan kekurangan air. Ya pokoknya syaratnya kalau orang ketemu kan minimal dapat air. Kalau air insya Allah akan terus tersedia. Ya tapi kalau roti kita batasi sampai 4.000. Selebihnya bawa sendiri. Mau bawa roti boleh, mau bawa nasi juga boleh. Saya lebih senang kalau bawa kambing sekalian. Wah, bawa kambing ditinggal gitu ya. Tinggal buat siapa nih yang mau beli kambing gitu. Sekedar untuk fast. Ini untuk masalah jalannya ya. Kenapa perlu saya terangkan di pengajian ini? Biar orang tidak bingung. Kan bingung nih. Oh ini gimana, di mana dan lain sebagainya. Sekarang udah jelas belum kira-kira? Untuk jalan udah jelas ya? Udah jelas. Acara kita mulai jam 9.30, jam 12 insya Allah selesai, lebih dikit. Ya, lebih dikit. Sehingga yang mau langsung pulang untuk sholat duhur, di sekitar situ kan banyak masjid, bisa langsung sholat duhur. Dan majelisnya
nanti terpisah tempat duduknya putra dan putri. Jadi yang suami istri mohon maaf kalau Anda pisah sebentar. Ya, bisa sebentar. Nah, kecuali anak kecil boleh masuk kelompoknya putra putri anak kecil. Batasan anak kecil yang belum balik. Ya, yang belum balik. Jadi kalau sudah balik, tetap putri tempatnya di putri, putra tempatnya di putra. Lah yang tahu itu adalah orang tuanya. Makanya nanti carikan kalau emang itu harus pisah dengan anak lakinya misalnya ya. Anak lakinya udah balik ya carikan aja kelompoknya di situ siapa itu ya. Karena apa? Kita akan mengajarkan memang putra dan putri tempatnya harus terpisah. Jangan sampai nanti majelisnya nggak berkah. Nggak berkah gara-gara apa? Gara-gara laki perempuan senggolan, maunya sholawatan jadinya senggolan, akhirnya sholawatannya dapat pahala, senggolannya dapat dosa. Lah kalau imbang masih nggak apa-apa. Lah kalau pulang tekor kan repot. Udah capek, ngeluarkan biaya, bensin atau apa gitu kan ya. Pulang kemudian tekor. Kita jangan tekor. Pulang untung. Ya. Pulang harus untung. Nah kemudian terpisah, pintu masuk terpisah untuk laki dan perempuan. Keluarnya juga nanti dari pintu yang masuk itu ya. Nah dari sekarang saya terangkan dulu biar nanti di sana terangkannya nggak usah berulang kali. Nanti kalau waktunya pulang itu yang keluar biar yang duduk di lantai dulu. Yang di lantai itu keluar dulu, baru nanti ibu-ibu yang keluar dari tribun, setelah itu bapak-bapak dari tribun yang keluar. Jangan semuanya mau langsung keluar. Pintunya cuma satu, dikeroyok orang satu gedung, orangnya yang ambruk soalnya pintunya beton. Paham ya? Jadi biar bagus keluarnya enak, nggak usah oyak-oyakan, nggak usah sok-sokan, nyantai saja. Itu sudah urusan keluarnya, sudah duduknya udah terpisah. Pakaian bebas, mau pakai celana panjang boleh, bebas. Mau jilbaban, alhamdulillah. Enggak jilbaban, dosa tanggung sendiri. Itu kan hak pribadi masing-masing. Bukan masuk masjid. Kalau masuk masjid kan dilarang. Ini kan gedung umum. Enggak jilbaban, silakan ditanggung sendiri. Yang penting pakaiannya sopan. Sopan. Ya saya tentunya menganjurkan berbusana muslimah itu enggak usah diomongkan, mesti ya mudeng gitu ya. Mesti paham. Nah, dianjurkan serba putih kalau punya. Gak punya masih ada besok beli. Kemarin kan saya katakan gak punya ada besok beli kain 3 meter kerukupkan kayak orang umroh gitu kan, asik murah meriah gitu kan. Cari di PGS di Beteng itu kan banyak kain yang per meter cuman berapa ya, pokoknya lebar 1,15 3 meter kerukupkan kan jadi baju kain kafan itu. Usahakan serba putih biar apa gitu ya, biar memang kita mau menjalankan sunnah Rasul SAW. Disunahkan Rasul kalau kita itu untuk ibadah pakaiannya serba putih, tidak wajib. Jadi jangan malu. Misalnya mau pakai pakaian kuning boleh, mau pakai pakaian hijau juga boleh, biru juga boleh, tidak ada masalah. Yang penting pakai pakaian. Yang repot kalau nggak pakai pakaian itu nggak boleh. Nah kemudian mau pakai peci boleh, nggak pakai peci juga boleh, pokoknya bebas. Yang penting panjenengan rawuh, cuman itu aja. Ya penting panjenengan rawuh. Itu sudah urusan pakaian selesai. Kemudian urusan masuknya sudah selesai. Jalannya udah selesai. Nah kemudian buku Ahlul Bid'ah Hasanah itu ya. Yang kedua saya cetak 5.000 eksemplar ya, 5.000 eksemplar. Itu sudah terjual kurang lebih 1.000 eksemplar. Jadi sisa hanya 4.000 eksemplar. Ya, sisanya cuma 4.000 eksemplar. Nah, nanti yang ada di acara itu ya kurang lebih 4.000 eksemplar. Jadi kalau memang panjenengan mau beli dari rumah bawa duit, mau kulaan dari rumah bawa duit. Lumayan kalau kulaan. Harga di di majelis dan harga di bedah buku cuma 30.000 rupiah. Jual bebas minimal 40.000. Ya, harga jual di luar tuh minimal 40.000. Anda mau jual 50.000 boleh, ngeyel sama temennya, loh, mangkat atau dewe, nggak apa-apa. Orang bisnis kok ya kan, orang bisnis, silakan seperti itu. Mungkin mau kulaan, mau dijual lagi, alhamdulillah bisa jadi mata pencaharian. Tapi memang harga standar 30.000 seperti itu. Untuk buku sudah
Dan saya minta tolong, nah ini permintaan tolong dari saya. Biasanya kan saya sediakan plastik, itu sebetulnya ngajari yang datang. Jadi saya sediakan plastik, itu ngajari yang datang. Maksud saya, biar yang datang itu sandalnya nggak hilang, nggak ketinggalan. Di sini banyak sandal ketinggalan, bingung saya. Dinggo dosa, dibuang dosa. Ya kan? Oh dipakai bukan sandalnya, dibuang milik orang lain. Repot nggak? Tanggung jawab kan, melihara sandal ya ruwet. Masuk numpuk sandal banyak gitu. Jadi setiap sandal yang ketinggalan di sini tolong dicari. Kalau saya tunggu sampai besok sandal itu nggak diambil, jadi tolong diikhlaskan gitu. Ya tolong ikhlaskan biar nggak jadi beban buat saya. Nemu tuh beban, jangan dikira orang sekarang nemu 1.000 seneng. Wah 1.000 gue mulai gitu ya. Wah ditanya sama Allah tadi. Ini yang kelangan balani dalan kuwi ping 50 orang ketemu duit deh. Ya, kalau yang kehilangan orang kaya nggak apa-apa. Kalau orang pas-pasan dapat untung 100.000 duitnya jatuh ya kan? Sampai rumah, duitku hilang. Jalannya ditelusuri bola balik. Peng sakit nggak ketemu. Yang nemu 1.000 ngundang koncone mangan-mangan.